Shalom dan selamat pagi semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita sangat bersyukur karena punya Tuhan yang setia, yang menyertai kita, yang senantiasa bersama kita dalam apapun keadaan kita. Kita sangat bersyukur karena pagi ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah bersama. Dimanapun kita berada, kita ada platform untuk dapat beribadah bersama. Meskipun bukan secara fisikal, tapi kita dapat beribadah. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita fokuskan seluruh kehidupan kita ini untuk menyembah, untuk datang kepada Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa, atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia yang kami miliki. Engkau adalah gembala yang baik yang kami miliki. Dalam apapun keadaan yang kami alami, Engkau adalah Allah yang tetap sama, yang berkuasa, yang berdaulat ya Tuhan. Dan tidak ada satu perkara pun yang berlaku di dalam kehidupan kami, di sekeliling kami tanpa pengetahuan-Mu. Dan kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan itulah ya Tuhan, kami mau datang di depan Engkau pada saat ini Tuhan. Membuka hati kami, membuka seluruh kehidupan kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, menerima segala pujian ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan, dengan segenap hati dan segala kekuatan kami Tuhan, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di office, dimanapun kami berada, kami mau terus memuji Engkau. Dalam apapun keadaan kami, dalam apapun situasi hati atau persekitaran kami Tuhan, kami mau memilih memuji Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau adalah Tuhan yang tidak tertandingi ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas waktu dan ruang. Engkau adalah Allah yang berada dimanapun kami berada. Di mana firman berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan saya percaya Tuhan, Engkau hadir melayani setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk bekerja. Kami undang Engkau Tuhan untuk take control. Engkau yang ambil alih seluruhnya ya Tuhan, sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi pagi ini, mari kita mengakui iman kita. Bukan saja kita percaya dalam hati, tapi mari kita mengakuinya melalui mulut kita. Sama-sama kita katakan, kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang telah mencipta dunia ini, dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar.
Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Katakan di kiri kanan Anda, ya inilah yang saya percaya. Pagi ini saya mengajak kita untuk ekspres kita punya rasa syukur kepada Tuhan dengan menyuarakan 3 kali haleluya. Karena Tuhan kita baik, Dia layak untuk menerima seruan yang paling hebat dari kita. Amin. Sama-sama kita katakan, ready? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Karena satu-satunya alasan kita masih hidup, masih bernapas adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari
hadir di tengah-tengah kita. Kuasa dia mengalir, mengubahkan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita terus naikkan suara kita memuji Tuhan kita. Naikkan sorakan paling hebat untuk Allah kita. Bertepuk tangan bagi Allah kita, menari bagi Allah kita. Haleluya. Jesus. Membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan membebaskan kami Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan syurga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan syurga, di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan syurga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sesama dengan syurga. Oh, 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 Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami mau mengembalikan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak berhenti untuk memberkati kami. Engkau membuka banyak peluang bagi kami meskipun di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kesulitan ini. Tapi banyak peluang, banyak ide baru, banyak breakthrough yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena punya Allah yang tidak pernah tidak terbatas. Allah yang tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau memiliki 1000 jalan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah ya Bapa segala persembahan kami ini Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya.
bagi sesiapa yang mau memberi persepuluhan dan persembahan, Anda boleh online transfer di account yang tertera di screen Anda. Haleluya. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan di SIB Alam Mesra yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena kesempatan sekali lagi buat kita untuk dapat bersama-sama di dalam persekutuan perjamuan kudus pada pagi hari ini untuk memperingati karya penyelamatan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan kami dalam ibadah ini, saya minta supaya Anda dapat menyediakan roti dan air untuk dapat ikut bersama dengan kami di dalam perjamuan kudus ini. Jika Anda tidak memiliki air anggur di rumah Anda juga boleh menggunakan air biasa, itu tidak apa-apa. Karena air biasa dalam perkawinan di Kana itu menjadi air anggur yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa yang melakukan semuanya itu untuk orang-orang yang percaya seperti saya dan Anda. Amin. Nah, dengan itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita di dalam mengambil perjamuan kudus ini pada pagi ini. Saya ingin membawa Anda untuk membaca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Saya akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kesempatan untuk kami pada pagi hari ini untuk memperingati karya penyelamatan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena tubuh dan darah Yesus telah diremukkan, dicurahkan di atas kayu salib. Karena mengasihi semua umat manusia, kami sebagai orang yang berdosa diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, biar perjamuan kudus pagi hari ini memberi satu kekuatan baru, semangat baru untuk setiap kami yang sudah diselamatkan, dan bagi mereka yang belum diselamatkan, biar pada hari ini mereka mengambil kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya mereka juga dapat menikmati bersama di dalam perjamuan kudus pada masa akan datang. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, perjamuan kudus ini adalah satu perintah Tuhan Yesus sendiri untuk setiap kita, untuk kita harus laksanakan. Dan perjamuan kudus ini juga dimaknai sebagai tubuh dan darah Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib, sebagai sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit kembali bagi keselamatan hidup, karena roti itu melambangkan tubuh, dan anggur sebagai meterai yang dikuduskan, Yesus Kristus sebagai darahnya untuk penebusan dosa manusia. Saudara, tanpa seseorang melakukan perjamuan kudus yang disertai dengan makna yang benar sesuai dengan firman Tuhan, atau tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat di dalam kehidupannya, mereka akan binasa. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-29. Saudara, perjamuan kudus juga sebagai satu bentuk persekutuan di dalam Tuhan. Karena orang percaya adalah sesama anggota tubuh, dan Kristus itu adalah sebagai kepalanya. Sehingga perjamuan kudus ini menyiratkan arti bahwa adanya sebuah kesatuan di dalam Tuhan, dan tidak
ada yang dapat memisahkan mereka daripadanya. Sebab Kristus itu adalah menjaga seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita ambil roti yang ada di depan Anda. Angkat roti yang ada di depan Anda, mari kita angkat bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama. Ambil cawan yang ada di depan Anda, mari kita angkatkan cawan kita. Anggur sebagai meterai yang dikuduskan. Yesus Kristus sebagai darahnya untuk penebusan dosa manusia, dosa saya dan Anda. Darah Yesus Kristus ini atau perjanjian ini bukanlah suatu perjanjian kontrak 10 tahun, 1000 tahun, 100 tahun atau 1000 tahun. Tapi perjanjian ini adalah satu perjanjian, satu meterai yang dikuduskan oleh Yesus Kristus sebagai darahnya untuk menebuskan segala dosa kita. Dia telah mengampuni kita, Dia telah mempersatukan kita, kita hidup dipersatukan oleh darah Yesus Kristus. Mari kita angkatkan cawan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa pada pagi hari ini. Lewat dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami dikuatkan. Kami menang daripada segala sesuatu yang coba menghantui pemikiran kami. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, bagi mereka yang sakit, disebabkan oleh beberapa penyakit kelemahan tubuh atau COVID-19, yang begitu sengsara, yang mengganggu pernafasan, mengganggu paru-paru kami, atau paru-paru anak-anak Tuhan yang telah dijangkiti oleh COVID-19 atau apapun jenis penyakit yang ada pada tubuh mereka. Dalam nama Yesus kami istiharkan supaya saat ini juga akan terjadi kesembuhan total di dalam hidup mereka dimanapun mereka berada. Berdoa di dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib itu, yang akan menjamah setiap tubuh-tubuh yang sakit itu supaya dipulihkan. Dan kami istiharkan kesembuhan terjadi. Kami katakan segala penyakit itu diikat di dalam nama Yesus Kristus. Karena apa yang diikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sampai itu di dalam nama Yesus kami percaya, dengan kuasa darah Yesus yang melepaskan kami daripada segala ikatan-ikatan penyakit, kami dibebaskan. Oleh karena darah Yesus Kristus, kami diselamatkan oleh kuasa kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, termulialah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa atas semuanya ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam saudara dan saudari, selamat pagi. Saya percaya dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, tetap sehat, kuat, karena pimpinan Tuhan untuk kita semua. Kita bersyukur karena sekali lagi pada pagi hari ini kita ada masa dan ada peluang untuk beribadah bersama-sama, walaupun atas talian. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Kita juga bersyukur karena kita diberi peluang untuk belajar firman Tuhan. Teks firman Tuhan yang kita akan ambil menjadi dasar untuk kita renungkan bersama pada
pagi hari ini adalah diambil dalam 1 Petrus 1 ayat 6 yang pertama, kemudian Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saya baca dalam versi bahasa Indonesia. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 5, 7 hingga ayat 11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertakun. Kamu telah mendengar tentang ketakunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran. Bapak Surgawi, terima kasih karena sekali lagi pada pagi hari ini kami ada peluang untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dan berikan kami hikmat supaya kami memahami kebenaran daripada firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dan saudari, tajuk khotbah kita pada pagi hari ini adalah Tough time never lasts, tough men do. Atau kesukaran bukan selama-lamanya, orang sabar akan bertahan. Ini di bawah tajuk khotbah bulanan atau untuk bulan ini, yaitu Growing Together Through Crisis and Pain, atau bertumbuh bersama melalui krisis dan kesakitan. Nah, penekanan khotbah atau pada pagi ini adalah sabar di dalam kesukaran. Ini merupakan suatu tip untuk tetap bertumbuh walaupun kita berada dalam krisis atau kesakitan ataupun kesulitan. Nah, apakah yang membuat kita mengalami kesukaran atau krisis dan kesakitan? Mengapa hal itu berlaku dan bagaimana kita meresponi kesukaran sehingga bertukar menjadi pemangkin pertumbuhan? Saudara, tidak ada perkara dalam dunia ini yang akan berlanjutan ataupun yang kekal selama-lamanya. Termasuklah kesukaran tidak akan berterusan selama-lamanya. Bahkan hal-hal yang menyeronok pun tidak akan kekal selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengurus atau meresponi kesukaran yang kita hadapi itu? Memang sekarang ini kita berada dalam keadaan yang sulit. Ini disebabkan karena pandemik COVID-19 yang masih terus berlaku, bahkan semakin meningkat. Baik di Malaysia, di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Dan ini pastinya akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Antaranya masalah kesehatan, ekonomi, bisnis yang semakin menurun, bahkan ada yang diberhentikan daripada pekerjaan. Dan pada masa ini pun kita masih diarah untuk stay at home, sebabkan PKPD yang masih dikuatkuasakan. Bahkan
kita dengar ada beberapa kedai yang menyekat kita masuk kalau belum lengkap 2 dos. Arahan-arahan ini pasti menimbulkan macam-macam reaksi. Ada yang memprotes, tapi ada juga yang menyambut baik. Akibat pun macam-macam. Angka perceraian meningkat. Keganasan rumah tangga meningkat. Dan macam-macam teori konspirasi yang timbul. Seperti konspirasi politik, konspirasi chip 666 atau 666, konspirasi vaksin yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangkan populasi dunia atau dengan tujuan bisnis oleh orang-orang tertentu. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana meresponi masa-masa yang sukar dan mencabar ini? Ada 3 kategori orang di dalam menghadapi masalah atau kesukaran dalam hidupnya. Ada orang yang tidak tahu atau tidak peduli apa yang sedang berlaku, apa yang sedang terjadi. Sementara yang lain hanya menonton atau terngengah tentang apa yang orang lain sedang lakukan. Namun hanya sedikit orang yang betul-betul sanggup bertindak dan berusaha dengan sabar dan tekun untuk berhadapan dengan masalah, untuk mengurus masalah, walau apapun kos dan kesukaran yang harus dihadapi. Sebab dia tahu bahwa kesukaran yang dihadapi itu tidak akan berkekekalan. Jadi dari 3 kategori ini, di manakah kira-kira berada? Apakah kita termasuk sebagai orang yang bertindak, berusaha dengan sabar dan tekun? Termasuk sebagai orang yang hanya menuntun apa yang orang lain sedang lakukan? Atau termasuk orang yang tidak mau tahu, tidak ambil peduli tentang apa yang sedang berlaku? Ada orang mengatakan, kalau kita gunakan masa 80% untuk fokus pada masalah, dan hanya 20% masa digunakan untuk menyelesaikan masalah, maka pasti akan mudah menimbulkan 1001 macam komplain. Komplain itu ini ataupun rungutan. Namun saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita hadapi hari ini, kita harus belajar sabar dan bertekun. Kata sabar dalam bahasa Yunani adalah makrothomio. Dan kata ini ditulis atau terdapat 4 kali dalam perikop teks firman Tuhan yang kita telah baca tadi. Sementara kata bertekun dalam bahasa Yunani disebut hopomoni dan ditulis hanya 2 kali. Jadi keseluruhannya adalah 6 kali, yaitu berkali-kali. Jadi kalau ada teks firman Tuhan yang disebut secara berkali-kali atau diulang-ulang, itu perlu kita perhatikan. Dengan kata lain bahwa kata ini penting dan harus menjadi sikap atau karakter kita semasa kita menghadapi masa-masa sukar. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kesabaran. Tuhan mau kita belajar sabar di saat yang sukar. Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sabar bermaksud betah, menahan penderitaan, menahan kesakitan, ataupun menahan kesusahan, dan lain-lain. Juga bermaksud tidak terburu-buru, tenang menghadapi. Saudara,
Sabar ini sebenarnya adalah suatu quality karakter yang matang dan dewasa di hadapan Tuhan. Jadi kesabaran itu harus ada di dalam kehidupan kita. Mengapa perlu, saudara-saudara? Karena satu, sifat kesabaran itu adalah sifat Allah. Ataupun karena ia adalah sifat Allah yang disebut sebagai panjang sabar. Seperti apa yang dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita perlu ada karakter seperti Bapa Surgawi. Yang kedua, karena sabar itu adalah sifat yang terpuji. Seperti apa yang dikatakan dalam Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, pahlawan adalah orang yang mengalahkan musuh. Kan? Tetapi orang yang sabar adalah lebih hebat dari pahlawan. Sebenarnya musuh terbesar kita ini bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan yang kita perlu tundukkan adalah diri kita sendiri, hawa nafsu. Sehingga orang yang sabar, tabah, adalah orang yang benar-benar lebih hebat dari pahlawan. Karena karakternya dipuji oleh Tuhan. Lagi pula menurut Galatia 5:22 hingga 23, kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Dan buah roh itu dapat dihasilkan oleh orang yang melekat pada Kristus atau yang dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi, kalau kita sentiasa mempunyai hubungan yang baik dengan Kristus, hidup dikuasai oleh Roh Kudus, pasti kesabaran akan selalu dominan dalam hidup kita. Dan sebaliknya, komplain, rungutan, mempersalahkan orang lain, marah-marah, tidak muncul menjadi sikap karakter kita. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan relasi kita dengan Tuhan itu senantiasa oke, senantiasa baik-baik. Supaya Roh Kudus, supaya buah Roh Kudus itu mengalir di dalam dan melalui hidup kita. Darah kesabaran itu akan nampak dalam 3 aspek. Pertama, sabar terhadap Tuhan. Ingat kalian bahwa kalau kita sabar, ia akan nampak dalam 3 aspek. Pertama, sabar terhadap sesama. Dalam Kolose 3:13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan mau kita memiliki kesabaran ketika kita kekurangan, melihat kekurangan, celah-celah, cacat celah, bahkan kesalahan orang lain terhadap kita. Kadang-kadang kita komplain sana-sini, itu ini, kalau kita melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Tetapi Tuhan mau kita untuk mengendalikan diri kita yang kadang-kadang cepat emosi dan negatif. Amsal 15 ayat 18 mengatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi orang sabar dapat menahan diri, walaupun ada orang yang suka membangkitkan perbantahan. Dan ini biasanya berlaku kalau kita ada dalam grup-grup WhatsApp. Kadang-kadang ada orang-orang di sana menulis kata-kata yang memancing atau membangkitkan perbantahan. Tapi orang sabar dapat menanganinya
dengan sikap yang positif, sehingga perbalaan itu tidak terjadi. Matius 5:39 mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi, orang sabar tidak balas dendam, tapi mau mengampuni. Ini bukan bermaksud harafiah. Kalau ada orang lain yang tampar pipi kita sebelah kiri, kemudian kita katakan, nah ambil lagi, atau tampar lagi sebelah kanan. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi bermaksud, janganlah dikalahkan kejahatan, melainkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam ayat 44 mengatakan, dalam Matius 5, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hal ini memang sulit, kan? Tapi karena bagaimana mungkin dapat mengasihi musuh? Tetapi kalau kita memiliki kasih Allah, maka ia dapat dilakukan. Kuncinya di sini adalah kasih. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 13:4, yang berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi kita diproses untuk menjadi sabar melalui kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Apakah keadaan sukar semasa atau keadaan sukar dari sikap-sikap orang yang ada di dalam community kita? Sebenarnya itu bukan alat setan untuk melemahkan kita, tapi alat Tuhan untuk membentuk kita supaya kita bertumbuh dalam kesabaran dan murah hati. Yang kedua, nampak. Kalau kita sabar, yaitu kita boleh sabar menanti masa Tuhan. Baru-baru ini istri saya pergi ke bank untuk menukar kad bank yang sudah expired. Dia menunggu berbaris dan duduk selama 3 jam baru gilirannya sampai. Sebenarnya itu masih oke. Karena pernah sebelum itu ada yang berbaris menunggu sampai 5 jam baru gilirannya sampai. Syukur istri tidak pulang dan pindah ke tempat yang lain karena memang tidak ada lagi tempat untuk pindah. Karena itu satu-satunya bank di Kota Kinabalu. Jadi terpaksa sabar menunggu sampai giliran. Namun dalam suatu survei yang dibuat dengan 1.000 responden, katakan bahwa orang akan cenderung hilang sabar kalau sudah berbaris selama 17 menit. Misalnya berbaris selama di ATM bank atau berbaris membeli makanan. Kalau sudah 17 menit, mesti ada yang mengatakan, sudahlah, pindah saja ke tempat lain. Selain itu, juga orang akan hilang sabar kalau sudah 9 menit menunggu di pondok telepon. Nah itu dulu lah kan. Karena sekarang ini orang mana lagi mau pergi pondok telepon untuk menelepon seorang. Karena semua rata-rata sudah memiliki handphone itu dulu. Tapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa ketidaksabaran itu adalah sesuatu yang umum dan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kita. Ini disebabkan karena manusia mau semua serba cepat. Sebab kalau tidak, takut orang lain akan keduluan atau mendahului. Sehingga filsafat yang agak terkenal, biar lambat asal selamat, itu tidak laku lagi sekarang. Tetapi tahukah kita, karena gara-gara mau terburu-buru, mau cepat-cepat, seringkali kita malah melakukan kesalahan. Ada satu cerita tentang sebuah helikopter yang membawa 4 penumpang. Seorang pilot dan 3 penumpang yang lain. Waktu dalam penerbangan, tiba-tiba kapal ini dilanda dengan, atau mereka bertemu dengan angin topan. Dan helikopter itu sepertinya mau jatuh. Lalu pilotnya berkata, saudara-saudara, kita menghadapi kesukaran. Kita ada 4 orang, tetapi
baju skydiving atau baju terjun hanya 3. Jadi siapa yang cepat, dialah yang dapat. Lalu pilot mengambil 1 karena dia tahu di mana baju terjun itu diletakkan. Jadi sekarang tinggal 2 baju terjun, tapi masih 3 penumpang yang belum dapat. Lalu businessman ini terus berdiri dan berkata, maaf saudara-saudara, saya mau buru-buru karena banyak urusan bisnis. Lalu dia cepat-cepat ambil baju terjun dan terjun. Tinggal 1 baju terjun. Padahal masih ada 2 orang dalam pesawat itu. Pendeta yang sudah agak tua dan seorang pengakap yang masih muda. Lalu pendeta itu mengatakan, "Nak, kamu ambillah baju terjun itu dan terjunlah dan jumpailah orang tuamu di bawah. Biarlah saya jumpa Bapa di surga, di atas Bapa di surga," katanya. Lalu orang muda itu berkata, "Tenang saja Pak, kita pasti akan selamat." Sebab bisnismen tadi mengambil baju yang salah. Karena dia terburu-buru, dia terambil bag pemugare, bag pengangkap itu, bukan baju terjun katanya. Jadi saudara sendiri boleh bayangkanlah apa yang telah berlaku selepas itu. Nah, hal ini sebenarnya mengingatkan kita untuk memiliki hati yang berjaga-jaga, supaya tidak mudah terburu-buru nafsu, dan akhirnya mengalami atau melakukan suatu kesalahan. Saya percaya semua kita ingin menerima berkat Tuhan seperti yang Dia janjikan. Dan unsur yang diperlukan untuk menerima berkat itu adalah iman. Tetapi selain iman, satu lagi unsur yang sangat penting dan diperlukan dalam menerima berkat adalah yaitu kesabaran. Orang yang sungguh-sungguh beriman akan sabar, dan orang yang sabar pasti menunjukkan dia beriman. Ibrani 6 ayat 12 berkata, "Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah." Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Itu di ayat yang ke-15. Saudara, seringkali kita tidak sabar. Contohnya, masa sekarang ini, bilalah COVID-19 ini berlalu. Dan macam-macam lagi sebenarnya. Luahan-luahan dari hati, dari hati dan oleh kata-kata kita karena tidak sabar. Sehingga kita kemudian terus berteriak berdoa, "Tuhan, bilalah kesukaran ini atau pandemik ini berlalu." Namun ada kalanya Tuhan tidak menjawab serta-merta. Mengapa? Sebab Tuhan ingin memproses sesuatu dalam hidup kita supaya karakter Kristus, yaitu kesabaran, boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Tuhan tidak pernah terburu-buru dalam memberikan atau menjawab permohonan doa kita. Sebab Dia sudah mengatur segala sesuatu dalam hidup kita sehingga indah pada waktunya. Waktu kita bersabar bukan berarti tidak ada apa-apa yang waktu kita bersabar bukan berarti tiada yang berlaku. Tetapi ada sesuatu proses yang tengah atau sedang berlaku untuk kebaikan kita. Yang indah pada waktunya. Ataupun kalau sudah sampai masanya,
itu yang masa dikatakan di sini indah pada waktunya. Contohnya ibu yang mengandung selama 9 bulan. Pasti dia akan menghadapi macam-macam situasi. Tapi dia sabar menanti sehingga melahirkan dan disebut indah pada waktunya. Yang ketiga, nampak apabila kita memiliki kesabaran adalah kita akan sabar dalam kesulitan atau menghadapi kesukaran. Seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mau kita sabar dalam kesesakan, kesukaran, dalam tentangan, atau dalam masalah yang kita hadapi. Bahkan seperti Yakobus 1:2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan mau kita menganggap itu sebagai kebahagiaan karena Tuhan sedang memproses kita. Dalam Yakobus 5, Tuhan mau kita bersabar dan bertekun. Dan dia memberikan 2 contoh. Yang pertama, petani. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani menanti dengan sabar. Sabar adalah suatu kepercayaan. Kepercayaan bahwa akan ada musim menuai. Contoh yang kedua adalah Ayub. Dalam Yakobus 5:11. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang bertekun seperti Ayub. Di mata Tuhan, kenyamanan bukanlah tujuan, tetapi keserupaan dengan Kristus. Yaitu pembentukan karakter kita. Tuhan mau agar kita memiliki karakter yang indah. Career tidak lebih penting daripada karakter, tetapi karakter lebih penting dari career atau kerjaya. Ketika Ayub ditimpa malapetaka di mana 10 anaknya mati, harta bendanya hilang dalam sekelip mata, dan dirinya ditimpa dengan penyakit kulit. Kalau sekarang itu disebut cancer. Namun dia tetap bersabar. Dia tidak bunuh diri. Dia tetap beriman. Bersyukur kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub tetap tough, atau tangguh, atau tegap, atau sabar, atau tekun menghadapinya. Mengapa, saudara? Sebab ia tahu jalan hidup. Tuhan tahu jalan hidupnya. Sehingga dia katakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas yang murni dengan api. Saudara, tahukah kita berapa derajat Celcius kepanasan api untuk melebur emas? Kepanasan yang diperlukan untuk melebur emas adalah 1064 derajat Celcius. Sehingga logam dimasukkan dalam kepanasan itu, dan logam-logam yang kurang mulia seperti perak, tembaga, dan lain-lain akan terlepas dan hanya tinggal emas murni. Yang kelima, ada kesukaran yang dihadapi dalam proses memisahkan barang yang bernilai tinggi dari barang yang bernilai rendah. Begitu juga dengan kita. Kesukaran membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kemudian Tuhan memuliakan Ayub. Tuhan juga memberkati Ayub. Dan hidupnya menjadi tauladan yang luar biasa. Hidupnya diperkenankan kepada Allah. Bahkan Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis. Saudara, betapa indahnya kalau kita menjadi kebanggaan Tuhan
di hadapan iblis. Dan dia mengatakan, well done, good servant. Sabas, hai hambaku yang setia. Sebab itu Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi mahkota kesabaran itu adalah sebenarnya mahkota kehidupan. Tiada mahkota tanpa salib, tiada keuntungan tanpa kesusahan. Maksudnya, tiada mahkota tanpa kesukaran. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasihi, bertekunlah, sabarlah dalam kesusahan, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami belajar. Berdoa supaya firman-Mu ini dimeteraikan dalam hati pikiran kami, supaya akan terus berbicara menguatkan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, semua ini di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.